Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Saterdi di acara Bincang Santai. Kali ini Bincang kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Ismadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini banyak memberikan dakwah, banyak memberikan pendidikan di berbagai tempat. Di masjid, di pesantren, dimanapun tempat berada, asalkan dia bisa tampil maka dia akan memberikan ujangan dan nasihat, tentunya yang berhubungan dengan agama Islam. Dan saya termasuk anak muridnya nih yang selalu belajar dengan beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Nah, kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih Ustaz, ngobrol santai ya. Selamat datang pertama kali saya ucapkan di acara Bincang Santai. Nah, Ustaz udah banyak malang melintang nih ya. Dari mulai Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Banyak hal yang sudah Ustadz sampaikan kepada umat. Nah, kali ini saya ingin mengangkat nih, bagaimana sih kita nih umat Islam agar punya kepercayaan diri yang tinggi, punya kemampuan yang tinggi, punya cara pandang yang tidak sempit, tapi luas. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih maju gitu ya. Nggak punya pandangan ya pengennya begini-gini aja nggak, pengennya kan kalau umat Islam harus kan maju, tampil jadi pengusaha kan gitu ya. Jadi jangan ala kadarnya atau menerima nasib begitu ya. Mungkin Ustaz bisa ceritakan atau gambaran ya, atau mungkin mau kenalan dulu, mau prolog dulu, silakan Ustaz. Silakan. Oke, terima kasih Pak Unggul. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu lah. Ya, nama saya Ismadi, biasa dipanggil Pak Is saja. Saya berasal dari Riau sebetulnya. Tapi karena dulu melaksanakan pendidikan kuliah di Sumatera Barat di Kota Padang, akhirnya saya berkiprah di Kota Padang sampai tahun 2000 saya berkiprah di Kota Padang. Pada akhirnya saya pindah ke Jakarta dan sekarang menetap di Pondok Pesantren Khairul Bariyah di Cimuning. Berkaitan dengan tadi pertanyaan Pak Unggul, ini menarik juga sebetulnya. Barangkali saya tidak terlalu ahli dalam bidang itu. Tapi oke lah, barangkali karena saya juga turut berkiprah di dunia pendidikan barangkali ataupun dunia dakwah sejak saya kuliah di tahun 84 saya sudah mulai ikut aktif di berbagai organisasi Islam, khusus di organisasi keremajaan. Di remaja. Nah, di situ saya mulai tertarik sehingga kuliah saya banyak tinggal. Tertarik dalam pembinaan remaja masjid. Saya punya keinginan bahwa ingin merubah pola pikir para remaja Islam itu agar dia menganggap Islam itu tidak rendah. Karena kan ada Rasul mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu jauh lebih baik dari tangan di bawah. Nah, akhirnya saya berpikir kalau demikian kita tidak bisa jadi orang bawahan gitu, harus jadi orang yang di atas. Nah, maka saya berpikir dari mana memulainya. Memulainya itu memang harus mindset berpikir kita yang harus dirubah. Jadi Islam bukanlah orang yang meminta-minta. Islam bukanlah orang yang justru hidupnya sederhana dalam artian tidak punya. Itu yang kita perlu rubah, men. Kenapa? Karena di dalam Islam itu kan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Artinya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah maksimal dan kita punya harga diri dalam bidang ini. Kenapa? Karena bayar zakat. Nah itu. Nah, mindset berpikir ini perlu kita rubah. Selama ini kan mulai dari pondok pesantren, hidup sederhana, ya kan? Nah, hidup sederhana apa adanya. Sebetulnya hidup sederhana bukan apa adanya, tapi hidup sederhana menyederhanakan diri dalam kondisi berpunya. Nah, makanya di dalam bahasa psikologi itu kan kita ada dalam artian kita ada keharusan psikologis. Kalau kita belajar nanti baca sistem Piaget mengangkat bagaimana kemampuan seseorang itu, dia menekankan ada keharusan psikologis. Nah, keharusan psikologis itu sebetulnya adalah kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu pasti, tapi kita punya sikap harus bisa, harus mampu merubah. Berarti kita harus yakin ya. Harus yakin. Nah, inilah yang harus kita rubah. Jadi pendidikan kita tidak hanya memberikan ilmu, tapi kita harus memberikan semangat itu. Makanya saya dari dulu dengan teman-teman dari Sumatera itu
kita bergerak di remaja masjid sampai saya bergabung di pemuda remaja masjid BKPRMI. Itu kita mengadakan pelatihan-pelatihan di masjid-masjid. Kita sasaran kita memang remaja. Dan akhirnya saya masuk juga ke lembaga pendidikan yang mulai dari tamat SD. Di Sanawiyah saya masuk, kemudian saya coba sampai ke Aliyah. Sampai kami di Sumatera Barat itu membuat program dulu ketika pemerintah membuat madrasah Aliyah program khusus negeri, ya, kami buat program khusus swasta. Dari situ kita membina. Ya, saya berpikir bahwa hari ini produk masa lalu, tapi akan datang produk hari ini. Maka kita berpikir bahwa ayo kita produk anak-anak hari ini untuk 10-20 tahun ke depan. Ya alhamdulillah sebagian besar ya cukup menyenangkan lah. Sejak tahun 92 saya berkiprah dalam dunia pendidikan. Ya hari ini ya banyak sedikitnya kalau saya lihat presentasinya apa yang kita lakukan ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Anak didik Ustaz sukses gitu alhamdulillah ya. Sebagian besar yang sukses. Kita coba bersama-sama dengan kawan-kawan itu cukup. Saat ini saya tertarik. Jadi memang fokusnya di remaja, anak-anak muda karena mereka adalah pemilik masa depan. Jadi 20 tahun yang akan datang maka tergantung bagaimana sekarang gitu. Betul. Nah, boleh tahu nggak ada nggak sih tips atau cara khusus Ustadz memberikan edukasi nih atau motivasi kepada anak muda supaya cara berpikirnya berubah gitu ya. Nah, kira-kira tipsnya atau caranya atau ada informasi apa yang Ustaz sampaikan kepada anak-anak remaja kita? Iya. Boleh tahu nggak? Terima kasih. Ini menarik. Sebetulnya kalau saya biasanya terus mengkombinasikan dengan nilai-nilai agama. Karena bagi saya doa itu utama. Ya. Nah, kalau ketika kita berbicara doa, doa itu akan dikabulkan oleh Allah kalau kita tunduk dan patuh lebih dulu. Nah, ya kan? Iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i izanan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, kalau kita, artinya apa? Karena kita punya keyakinan bahwa Allah ada di atas, maka ketergantungan yang pertama kita dan itu bisa berubah gitu. Karena kita yakin bahwa Allah segala-galanya. Nah, itu makanya kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan itu materi utama itu adalah materi akidah. Nah, nanti baru kita masuk pada materi-materi lainnya. Apakah psikologi perkembangan atau kita materi-materi masalah ekonomi, itu kan prosedurnya. Tapi ada sebuah keyakinan kita mau merubah diri dengan proses yang Allah tunjukkan. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti akan aku beri. Kalau Tuhan punya pasti, kata pasti. Kalau kita kata harus, itu bedanya. Kalau Tuhan mengatakan ud'uni astajib lakum, minta pasti aku beri. Yakin nggak kita? Nah, itu yang pertama dulu kita beri tip mereka. Jadi punya keyakinan bahwa dia bisa berubah. Yang kedua, kita kenalkan bahwa potensi diri manusia di dunia ini semua sama. Otak yang Allah berikan kepada semua manusia, suku apapun dia, bangsa apapun dia, semua sama. Sel otak semua sama. Jumlahnya sama, besarnya sama, beratnya sama. Tergantung bagaimana cara mengolah otak itu. Nah, di sini butuh pendidikan yang tepat. Nah, kan gitu. Di sini butuh pendidikan yang tepat. Makanya kita bagaimana mengenali kemampuan otak. Otak itu biasanya dia terkait dengan fisik. Ya kan, otak itu fisikis, memori. Nah, fisik secara biologi. Maka di tubuh yang sehat ada akal yang sehat. Bagaimana? Kita harus memfasilitasi dulu anak kecil 0 sampai 2 tahun dia punya kemampuan akal primitif. Dia hanya pemahamannya kebendaan, dia hanya melihat, tangkap. Tingkat kemampuan menangkapnya luar biasa. Ya kan, nanti kalau dia nangkap ada register memori, ada short term memory, ada long term memory di otak tersimpan. Ini perlu kita pahami. Kekuatan otak itu tergantung kepada fisik. Fisik itu kalau otak biasanya ibarat lampu ada aliran listriknya. Nah, sumbernya itu mana? Ada protein, ada karbohidrat. Karbohidrat untuk fisik, tapi protein untuk. Di sini orang perlu memahami kalau ingin menjadikan orang-orang berkualitas ke depan, butuh protein yang cukup. Makanya orang Islam kan nggak bisa susah. Kalau susah gimana memfasilitasi? Makanya di sini kita angkat. Nah, jadi orang Islam bukan makannya sederhana, makan cukup dengan ya apa adanya. Itu tidak secara logika nggak masuk.
Kalau kita ingin menciptakan orang-orang yang berkualitas, kebutuhannya harus dipenuhi. Nah, kira-kira gitu Pak Guru. Nah, ada nggak sih pada waktu ngajar nih anak-anak remaja hambatan nih, hambatannya kan nggak selamanya mulus nih. Betul. Ya? Pasti. Kira Pasti. hambatan-hambatan apa saja yang sering muncul dan bagaimana Ustadz melewati hambatan-hambatan ini? Dan memang itu seperti saya katakan tadi, karena tidak semua orang paham dengan konsep yang seperti yang saya sampaikan tadi. Harusnya itu konsep itu dipahami oleh semua orang. Sehingga ketika kita berhadapan dengan anak yang kita temunya sudah dewasa, kita ketemunya sudah seperti itu tanpa diawali, ya, maka agak berat kita. Di sini kendala kita. Jadi ketika kita memasukkan ide-ide tadi, prinsip-prinsip tadi, itu terjadi. Ada yang paling sulit itu adalah rata-rata kita orang Islam itu daya tangkapnya lemah. Nah, persoalan daya tangkap lemah ini terkait dengan tadi fisik tadi. Itu makanya saya awali, kebutuhan protein anak-anak kita tidak terpenuhi sejak awal. Karena orang tua tidak terlalu paham dengan itu. Usia 0 sampai 2 tahun apa yang harus diberikan? 2 sampai 7 tahun apa yang harus diberikan? 7 sampai 11 tahun, 11 sampai 15 tahun apa yang harus diberikan secara. Kebanyakan orang tua selalu lebih cenderung menyiapkan itu dalam bentuk materi. Anak saya mau kuliah, nanti siapkanlah duit. Anak saya mau sekolah, nanti siapkanlah duit yang banyak. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya untuk dengan duit, ya nanti duitnya habislah. Itulah yang terjadi hari ini. Ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit nggak bisa melanjutkan anaknya kan. Nah, makanya kita rubah niat itu, kita fasilitasi anak dengan kemampuan. Jangan dipersayati, oke kalau ada duit nggak apa-apa sekaligus. Tapi kalau tidak punya duit, kurang-kurang duit, fasilitasi dengan kemampuan. Insya Allah dengan kemampuan itu. Contohnya gimana tuh? Nah, berkali. Nah, Ustaz juga saya kan punya anak juga, iya. ada 4 anaknya. Saya dengar juga nih anak-anaknya berhasil, kumpulan dapat beasiswa, bahkan ikut akselerasi. Iya. Nah, ini kan bisa jadi contoh buat para Rangers Nusantara berarti. Iya. Apa yang Ustaz lakukan? Jadi Ustaz nggak cuma bicara, tapi ini loh praktiknya sudah Ustaz lakukan seperti itu ya. Betul, ya. Boleh kasih tips atau sedikit informasi? Nah. Barangkali ini tidak punya niat untuk menyombongkan diri dan segala macam lah gitu ya. Tetapi paling tidak ini sebuah tips saja barangkali. Seperti yang saya katakan tadi, ketika saya dulu ingin berumah tangga, saya mencoba pertama tentu mencari yang sesuai, itu pasti. Kemudian yang kedua, karena memang saya tahun 82 itu saya sudah membaca bagaimana Jepang itu bisa berhasil. Saya baca itu. Saya tertarik. Jepang itu tahun 82 itu saya baca, dia menyiapkan anaknya itu 1 orang, 2 orang anak, tapi anaknya semuanya berhasil. Dan dia berpikir investor, bukan berpikirnya karyawan. Jepang tuh tahun 82 sudah berpikir investor. Jadi anaknya diciptakan untuk jadi investor kan. Nah, dengan itu dia memberi makan anaknya itu minimal 6 on ikan per hari. Susu 1 liter per hari. Saya berpikir kalau saya punya anak saya coba. Saya mencoba itu walaupun tidak sepenuhnya seperti Jepang. Saya mencoba semua anak saya dari kecil, saya fasilitasi dengan, saya tidak pernah memfasilitasi dengan uang. Tadi saya katakan, uang saya cukup, namanya juga guru agama kan, biasanya pas-pasan hidupnya. Tapi kita mencoba memfasilitasi kebutuhan anak, tidak dengan uang. Ya Alhamdulillah, dari TK juga sudah mulai kelihatan. Ya seperti Pak udah katakan, Alhamdulillah anak saya 4-4-nya cukup membuat saya bahagialah begitu. Kalaupun saya katakan tidak berhasil, yang pertama itu sampai S2 saya juga tidak pernah. Artinya ya kalaupun hanya keluar uang sederhanalah gitu, tapi beasiswa terus lah mulai dari SD tidak SMA dan sampai ke S2-nya. Yang nomor 2 juga, dan sekarang nomor 3 juga begitu. Super biasa. Dan yang nomor 4 juga akselerasi, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi Ustaz sebagai praktisi pendidikan juga ternyata mempraktekkan di keluarganya. Sebenarnya pingin sekali ngomong panjang lebar, cuman memang waktu juga yang membatasi kita nih, Ustaz ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah Ustaz sudah hadir di sini dari memberikan inspirasi, banyak cerita tentang bagaimana Islam ini harus memang naik kelas atau naik derajat gitu ya. Dirubahnya dari mana ya? Dari kita sendiri. Dan mulai dari anak-anak muda dari konsep-konsepnya. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin ada sepatah 2 kata pesan-pesan buat Iya, barangkali begini saja. Istilah kita saya katakan tadi bahwa kita memang harus berpikir jauh ke depan. Kemudian jangan katakan saya tidak bisa. Tapi katakanlah saya harus bisa. Itu aja persoalannya. Karena kita yakin bahwa
Allah beserta kita. Nah, kunci yang terakhir, jangan lupa diawali dengan doa. Jangan bekerja dulu baru berdoa. Terbalik, berdoa dulu baru bekerja. Siap, Itu barangkali Pak Unggul. Menutup yang luar biasa, Ustaz ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya telah ngobrol-ngobrol santai dengan kami di Bincang Tab. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di Insya lain Allah, waktu. insya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih ya. Para Rangers Nusantara, demikian tadi bincang santai kita dengan Ustaz Ismadi, luar biasa. Semoga banyak inspirasi kita. Saya Unggul Satiradi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.